Buku The World Jewish Congress During the Holocaust Between Activists and Restraint adalah sebuah buku yang ditulis oleh Johar Segev dan diterbitkan oleh De Gruyter Oldenburg pada tahun 2017 di Jerman. Buku ini berjumlah sebanyak 252 halaman dan terdiri dari 4 bab yang mengisahkan mengenai keberadaan World Jewish Congress atau Kongres Yahudi Dunia selama masa Holocaust dan Perang Dunia II. Pada bab 1, buku ini menceritakan mengenai aktivitas Kongres Yahudi Dunia di Amerika Serikat selama Perang Dunia II. Dalam buku ini dibahas bahwa kepemimpinan Kongres Yahudi Dunia atau World Jewish Congress diduga memiliki motif tambahan dalam pendiriannya selain persatuan Yahudi dan situasi krisis ekstrim. Aktivitas rahasia mereka selama perang kontras dengan retorika publik mereka menunjukkan keinginan kaum elit untuk mempertahankan kembali atas aktivitas politik Yahudi daripada menyerahkannya kepada pihak lain yang mungkin merugikan kepentingan Yahudi di Amerika. Pemerintah Rumania berjuang untuk meningkatkan kondisi Yahudi di negara mereka. Stephen Wise dan Komite Yahudi Dunia menghadapi kesulitan dalam memberikan informasi tentang Yahudi di Eropa, termasuk keputusan Hitler untuk mengusir Yahudi dari Eropa dan propaganda Nazi. Upaya World Jewish Congress di Amerika Serikat untuk menginformasikan orang Yahudi tentang Holocaust didasarkan pada informasi yang mereka miliki. Di Polandia, WJC menerima informasi tentang deportasi orang-orang Yahudi dari Ghetto Warsawa dan kamp konsentrasi Treblinka. Namun, informasi ini bersifat bias. Upaya WJC untuk memberikan informasi yang akurat tentang orang Yahudi di Eropa sangat penting dalam mempromosikan ingatan mereka tentang Holocaust. Upaya WJC untuk mendiskreditkan Holocaust didasarkan pada informasi fakta yang telah didistorsi oleh pemerintah Jerman. Upaya WJC untuk mendiskreditkan Holocaust berbeda dengan kritik selama Holocaust yang berfokus pada orang Yahudi sebagai korban. Dalam bab 2, buku ini membahas mengenai Stephen Wise, Nahum Goldman, dan masalah Palestina di Amerika pada tahun 1940-an. Buku ini membahas bahwa komunitas Yahudi di Palestina memainkan peran yang signifikan dalam mempromosikan pembentukan negara Yahudi selama era Holocaust. Keputusan pemerintah Yahudi untuk bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk mempromosikan kegiatan Yahudi di Eropa dan mendukung negara Yahudi dipengaruhi oleh kepemimpinan Yahudi dan hubungan dengan pemerintah Amerika. Ada konflik dan presidensi pro-Zionis, yakni Presiden Roosevelt, dan keputusan pemerintah untuk mendukung Zionisme. Para pemimpin Yahudi seperti Wise dan Silver memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan pemerintah Amerika terhadap negara Yahudi. Mereka juga bekerja sama erat dengan pemerintah Amerika untuk meminimalkan risiko politik yang dapat menyebabkan penolakan resolusi pro-Zionis. Kongres Yahudi di Amerika memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan dan kegiatan negara Yahudi, termasuk kegiatan terkait Holocaust, pengumpulan pajak, anti-rasisme, dan kewajiban pemerintah. Pada bab 3, buku ini membahas mengenai upaya penyelamatan Kongres Yahudi Dunia. Dalam bab 3 dibahas bahwa pada tahun 1939, WJC menerima sebuah kabar dari seorang agen intelijen di Jerman yang menyatakan bahwa Jerman sedang menginisiasi pembantaian terhadap kaum Yahudi di Eropa. Kabar tersebut dikenal dengan nama Telegram Regner. Namun, penyebaran Telegram Regner tidak langsung dilakukan pada saat itu juga, melainkan terus ditahan hingga tahun 1942. Meskipun World Jewish Congress merupakan organisasi Yahudi yang besar pada saat itu, tidak banyak yang dapat mereka lakukan untuk menyelamatkan kaum Yahudi di Eropa yang menjadi korban genosida Nazi. Terlebih, WJC bermarkas di Amerika Serikat. Mereka cenderung melakukan perlawanan pasif dan secara sembunyi-sembunyi.
Upaya penyelamatan juga dilakukan WJC dengan menggelontorkan dana yang tidak sedikit. Dana ini digunakan untuk menyelamatkan ribuan kaum Yahudi, khususnya anak-anak, dari pembantaian Nazi. Namun saat itu, WJC lebih memfokuskan untuk menyelamatkan kaum Yahudi di wilayah Eropa Barat dan Tengah yang saat itu diduduki Jerman. Hal ini dikarenakan wilayah Eropa Timur sudah sepenuhnya dikontrol oleh Jerman, sehingga upaya penyelamatan sangat beresiko dan sulit dilakukan. WJC juga mendukung Liga Bangsa-Bangsa untuk melindungi hak-hak minoritas di Eropa dan mempromosikan opini publik tentang produk Yahudi di seluruh dunia. WJC juga bekerja sama dengan Nahum Goldman untuk mempertahankan hak-hak Yahudi di Polandia dan membantu membangun front untuk organisasi Yahudi Eropa dan organisasi internasional. WJC juga membantu dalam upaya migrasi untuk anak-anak Yahudi di negara-negara seperti Polandia, Hungaria, Ceko, dan Rumania. Mereka juga memfasilitasi migrasi ke negara-negara Yahudi lainnya dan mendesak Amerika Serikat untuk mengirim imigran Yahudi ke Palestina. WJC yang dibantu oleh Yitzhak Weizmann telah melakukan operasi besar untuk memberikan perawatan kepada anak-anak Yahudi di Portugal dan Swiss. Operasi ini bertujuan untuk meringankan trauma dan memberikan pendidikan dan pelatihan bahasa Ibrani untuk anak-anak. Weizmann juga mendesak pihak berwenang Spanyol untuk mendukung komunitas Yahudi di Italia dan Yunani, dan memberikan lebih banyak dukungan kepada komunitas Yahudi Turki di Paris. Pada tahun 1943, pemerintah Bulgaria yang terpengaruh oleh Jerman memutuskan untuk mendeportasi puluhan ribu warga Yahudi di Bulgaria dan mengirim mereka ke kamp pemusnahan. Berita ini sampai ke telinga WJC. Stephen Wise kemudian meminta pemerintah Amerika Serikat untuk menekan pemerintah Bulgaria agar menghentikan pengiriman Yahudi ke kamp pemusnahan. Akhirnya, pemerintah Bulgaria pun menghentikan deportasi terhadap sekitar 50.000 orang Yahudi yang tersisa. Namun demikian, sebanyak 11.000 orang Yahudi sudah terlanjur dikirim ke kamp pemusnahan dan dibunuh. Hal serupa juga terjadi di Denmark. Setelah Jerman menginvasi Denmark pada tahun 1940, Jerman kemudian berencana untuk mendeportasi warga Yahudi yang ada di Denmark. Namun, sebanyak 150 warga Yahudi Denmark berhasil melarikan diri ke Swedia melalui kapal pengangkut ikan dibantu oleh pasukan keamanan Denmark pada saat itu. Stephen Wise dan WJC bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat mendorong Swedia dan Finlandia menerima pengungsi Yahudi dari Denmark. Selain itu, penyelamatan juga dilakukan di Hungaria. Terlebih, Hungaria memiliki sekitar 800.000 warga Yahudi. Sekitar 456.000 warga Yahudi Hungaria telah berhasil dibunuh. WJC kemudian berupaya melakukan berbagai cara untuk penyelamatan warga Yahudi di Hungaria, seperti memberikan pendanaan untuk pelarian orang-orang Yahudi, mengontak kedutaan besar Portugal, mendorong komunitas internasional menyatakan deklarasi perlindungan, dan lainnya. Hasilnya, kedutaan besar Portugal dan Swedia di Budapest berhasil menampung sebagian kecil warga Yahudi di tempat mereka. Pada bab 4, buku ini membahas mengenai nasionalisme diaspora, Kongres Yahudi Dunia, Yahudi Amerika, dan rehabilitasi Yahudi Eropa pasca perang. Dalam buku ini dijelaskan bahwa WJC berfokus pada perlindungan hak-hak Yahudi di seluruh dunia, mempromosikan nasionalisme Yahudi di diaspora, dan mendukung pembentukan negara Israel. Mereka secara aktif terlibat dalam upaya rehabilitasi pasca perang bagi komunitas Yahudi di Eropa, termasuk memberikan bantuan, mempromosikan pendidikan, dan memfasilitasi adopsi anak-anak yatim piatu Yahudi di Amerika Serikat. Institute of Jewish Affairs melakukan penelitian ekstensif mengenai aktivitas anti-Yahudi selama Holocaust, membantu penuntutan penjahat perang Nazi,
dan memainkan peran penting dalam membentuk memori Holocaust di kalangan komunitas Yahudi melalui pameran dan arsip. Kegiatan dan tujuan utama Kongres Yahudi Dunia di Eropa pasca Perang Dunia II mencakup upaya untuk meningkatkan kehidupan budaya komunitas Yahudi, mengirimkan buku-buku ke Eropa untuk menghidupkan kembali kehidupan keagamaan Yahudi, mempromosikan pendidikan dalam studi Yahudi, mengadvokasi untuk restitusi properti Yahudi, melindungi hak-hak orang Yahudi dan minoritas, berfokus pada rehabilitasi komunitas Yahudi, menekankan pentingnya kesejahteraan dan pendidikan anak, dan mengordinasikan penggalangan dana untuk anak-anak yatim piatu Yahudi. Jacob Robinson berperan dalam pendirian dan kegiatan Institut Urusan Yahudi dengan melakukan penelitian, menerbitkan studi yang kritis terhadap perjanjian minoritas pasca Perang Dunia I, memberikan nasihat tentang topik-topik Yahudi di pengadilan Nuremberg, dan berkomitmen untuk bekerja secara internasional dalam bidang kemanusiaan, hak dan kebebasan mendasar. Institut Urusan Yahudi yang dipimpin oleh Dr. Jacob Robinson menyiapkan dan menerbitkan daftar penjahat perang utama yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap orang Yahudi setelah Perang Dunia II. Informasi ini sangat penting dalam memberikan data awal yang berharga mengenai kejahatan Nazi terhadap orang Yahudi. Kepada tim Amerika yang terlibat dalam persiapan pengadilan Nuremberg, Institut dan Kongres Yahudi di dunia dipandang sebagai organisasi utama yang berkampanye untuk menuntut penjahat perang Nazi pasca perang. Kongres Yahudi Dunia atau WJC memainkan peran penting dalam mempromosikan nasionalisme Yahudi di diaspora dengan mengadvokasi pengakuan hak-hak Yahudi atas otonomi internal di negara tempat mereka tinggal, menekankan karakteristik budaya komunitas Yahudi, dan memastikan perlindungan terhadap komunitas Yahudi. Selain itu, WJC secara aktif terlibat dalam mengintegrasikan orang-orang Yahudi ke negara tuan rumah mereka sambil menyoroti pentingnya pelestarian budaya. Organisasi ini juga mendukung pembentukan negara Israel dengan mengordinasikan upaya untuk mendorong imigrasi dan merevitalisasi kehidupan Yahudi di negara-negara yang telah dibebaskan. Mereka juga mengakui pentingnya mempertahankan komunitas Yahudi di Palestina sebagai landasan bagi kelangsungan hidup Yahudi. Kegiatan paralel WJC dalam mengadvokasi pembentukan negara Yahudi dan pemulihan kehidupan Yahudi di Eropa dianggap penting oleh para pemimpinnya, menantang gagasan bahwa Zionisme adalah satu-satunya solusi terhadap dilema Yahudi dan menekankan pentingnya mengatasi keberadaan Yahudi secara global.